Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Balik lagi ya kita hari Senin pelajaran akuntansi. Jadi pagi ini udah tahu kita mau masuk materi apa? Persamaan Sudah dasar tahu, akuntansi, Bu. Bu. Sama dasar akuntansi. Bagus. Berarti bukunya dibaca ya tadi malam. Bagus kayak gitu. Jadi kita lebih bisa kita tahu nih, oh kita mau belajar ini, Bu, dan Ibu yakin pasti anak-anak Ibu udah baca bukunya, udah baca materinya. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, boleh Cindy ketua kelas pimpin doanya, Nak? Boleh, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekretaris Anggi, ada hari ini yang tidak berhadir kawannya? Ada, Bu, 3 orang. Si Erika, Bu, sakit. 2 orang lagi tadi, Bu. Si Jono sama si Tarmin tadi aku nambah pergi sekolah, Bu. Tapi nggak nyampe nih, Bu. Oh, kayak gitu ya? Pasti, Bu. Oh, nanti Ibu coba tanya ke orang tuanya aja ya. Makasih ya, Anggi ya. Nah, untuk teman-teman untuk anak-anak yang lain, nah jadi ketika kita emang berangkat sekolah, kita memang harus jujur niat kita ke sekolah, kita perginya ke sekolah. Jangan jadi bolos seperti kawannya gitu. Karena nggak baik. Gitulah contoh-contoh orang yang nantinya akan apa seperti korupsi, seperti itu karena dimulai dari kebohongan gitu. Nah, udah semangat hari ini kita mau lanjut pelajaran? Semangat hari ini. Mana nih suara Ibu nggak dengar? Bu. Ya, semangat ya, orang tua kita semangat cari uang buat kita, buat anaknya, buat kita bisa dapat ilmu, kita bisa sekolah. Jadi kita anaknya harus semangat nuntut ilmunya gitu. Sebelum Ibu mulai ke materi kita pagi hari ini persamaan dasar akuntansi, Ibu mau nanya nih, materi lalu kita kan belajar tentang jurnal umum. Kita belajar mengenai pengertian jurnal umum, fungsi jurnal umum, kemudian transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum, masuk kita kemudian ke contoh transaksinya. Jadi hari ini kita masih masuk ke persamaan dasar akuntansi. Nah, ini masih dasarnya dari akuntansi gitu. Jadi lanjut, Nak. Slide-nya. Ya. Nah, jadi harapannya dari pelajaran persamaan dasar akuntansi ini kita mampu untuk menganalisis rumus, menganalisis transaksi-transaksi persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian menjawab transaksi dengan baik dan benar. Lanjut. Slide-nya, Nak. Ya, jadi kita sebelum lebih jauh ke contoh transaksi dari persamaan dasar akuntansi, kita masuk dulu ke pengertiannya. Jadi, pengertian akuntansi ini adalah sebuah kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar akuntansi untuk kita bisa menganalisis transaksi yang dilakukan dan dicatat dalam dua aspek. Nah, aspek apa aja itu, Bu? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita tahu aspeknya, kita tahu dulu rumus apa-apa aja, Bu, persamaan dasar akuntansi itu. Jadi, rumusnya ada yang pertama, harta sama dengan utang tambah modal. Nah, bisa nggak, Bu, dibalik? Bisa. Utang sama dengan harta dikurang modal. Kemudian bisa modal sama dengan harta dikurang utang. Nah, harta termasuk ke dalam aktiva, kemudian utang dan modal termasuk ke dalam pasiva. Aktiva dan pasiva ini merupakan dua aspek yang dimaksud dalam slide sebelumnya. Lanjut, kita slide selanjutnya. Nah, di sini ada transaksi berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas atau modal. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Misalnya kita beli peralatan, nambah nih aktiva kita kan di bagian peralatan. Nah, nambah juga masuk ke modal. Gitu. Selanjutnya, bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Nah, kalau yang ini contohnya seperti apa, Bu? Contoh, kita beli kendaraan, tapi kita beli kendaraannya secara kredit, kita utang. Nah, masuklah kendaraan itu dalam aktiva, kemudian kewajiban kita bertambah masuk ke pasiva. Seperti itu. Sama juga dengan berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Nah, lanjut ke poin 4 dan poin 5. Terakhir, bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lainnya. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke contoh aja biar lebih mudah kita pahaminya ya.
Jadi, contoh soal, pada tanggal 1 Februari Tuan Paris menyetorkan uang sebesar 5 juta rupiah, peralatan 2.500.000 dan perlengkapan sebesar 1.200.000. Nah, Ibu kasih dulu contoh 1. Ibu kasih contoh 1. 5 juta itu adalah apa tadi? Uang berarti dalam akuntansi adalah, siapa bisa jawab? Adalah kas. Nah, kemudian peralatannya sebesar 2.500.000 masuk ke aktiva. Nah, kemudian peralatannya 1.200.000 masuknya ke aktiva. Jadi totalnya di aktiva ada sebesar 8.700.000. Nah, kemudian ini masuk juga ke modal sebesar 8.700.000. Nah, sama nggak aktiva di pasiva nilainya? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, lanjut ke contoh soal berikutnya. Tanggal 8 Februari, perusahaan membeli sebuah peralatan secara tunai dengan harga 2.750.000. Dia beli peralatan nih, tunai. Tunai berarti menggunakan kas sebesar 2.750.000. Ibu mau Wahyuni coba jawab. Ya. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kalau Nggak belum pernah tahu, belajar ini, apa Bu. kita minta kawan. Oh iya, makanya memang kita baru kali ini belajar bersama dasar akuntansi kan. Sebenarnya kita belajar jurnal umum. Nah, oke, nggak apa-apa, Sri Wahyuni ya. Nanti Ibu tanya lagi. Nah, ini coba Cindy ya. Cindy boleh bisa jawab soal yang Dan tanggal 8 Februari? dicoba ya Bu, kalau salah nggak apa-apa kan Bu? Apa? Jadi kan Bu, kalau menurut saya itu transaksinya di kolom peralatan bertambah 2.750.000 dan di kolom kas berkurang 2.750.000 dan di modal itu aja Bu, itu aja. Dan di modalnya bertambah nggak? Enggak Bu. Berkurang. Nah, oke. Ada yang mau jawab dari soal nomor tanggal 8? Nih, jadi Ibu luruskan sedikit ya, tapi udah bagus, Cindy udah bisa mau coba jawab. Nah, Ibu luruskan. Jadi jawabannya udah benar nih Cindy, cuma Ibu lengkapi lagi ya. Jadi jawabannya memang kasnya berkurang karena dia belinya tunai sebesar 2.750.000. Kemudian peralatannya nambah, tetap di bagian aktiva sebesar 2.750.000. Nah, di modal karena kita udah beli peralatan nih, tadi yang contohnya Ibu kasih kan. Jadi ketika peralatan bertambah, nah di modal di bagian pasiva bertambah sebesar 2.750.000. Jadi tetap bertambah di modalnya ya untuk Cindy dan kawan-kawan yang lain ya. Nah, Ibu kayaknya sebenarnya habis nih. Jadi Ibu tunjukkan dari slide aja ya. Jadi selanjutnya ya di tanggal 20 Februari. Nah, tanggal 20 Februari perusahaan menerima pendapatan sebesar 1.500.000. Nah, ini sebelum Ibu tunjukin jawabannya, ada yang mau coba jawab? Mudah nih, yuk. Bisa Ibu nih, anak-anak Ibu bisa lah nih, orang tadi dalam udah belajar. Siapa yang bisa jawab? Pendapatan bertambah, berarti pendapatan bertambah kah sebesar 1.500.000. Kemudian masuk lagi dia ke bagian pasifanya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu kasih ini nih, bantu nih. Bu. Ada? Siapa? Wahyuni? Ya. Berarti jangan marah nih ya, Bu, kalau salah. Enggak lah, masa Ibu marah? Udah bagus sekali mau coba jawab. Yuk, boleh Wahyuni. Berarti kan, Bu, kas bertambah 1.500.000, modalnya bertambah 1.500.000. Jadi aktiva sama pasifanya sama. Iya, bener. Good untuk Wahyuni ya. Lanjut, Nak. Nah, jadi yang seperti Ibu sampaikan di tujuan pembelajaran kita sebelumnya, kita perlu menganalisis soal. Jadi, analisis soal itu fungsinya buat apa, Bu? Buat kita memudahkan kas ini bertambah, kas ini berkurang. Jadi, dalam satu soal itu kita udah bisa, oh ini kasnya bertambah, ini kasnya berkurang. Kemudian peralatannya bertambah. Kemudian untuk modalnya bertambah atau berkurang.
kewajibannya bertambah atau berkurang. Kita analisis di sini. Jadi lanjut, nak, slide selanjutnya. Nah, di sini ada jawabannya ya, bisa dilihat. Nah, kemudian Ibu kasih contoh, Ibu kasih tahu juga ya. Jadi setiap udah transaksi yang pertama, kemudian ada transaksi kedua, seperti di slide ya, di presentasi kita, itu kemudian diisi saldonya berapa gitu. Jadi kasnya sudah berkurang, kemudian saldo peralatannya saldo, perlengkapan saldo, sampai kewajiban dan modal kita isi saldonya. Kemudian selanjutnya di transaksi ketiga, udah transaksi ketiga, kita isi lagi saldo seterusnya. Jadi memudahkan anak-anak bisa paham, oh ini kita udah benar, sampai di bagian sini kita udah benar, kita bisa lanjutkan. Jadi karena nak, konsep akuntansi ini kalau kita salah di langkah awal aja bakal salah selanjutnya gitu. Jadi ini contoh jawaban dari yang udah Ibu kasih contohnya ya. Ibu nggak bisa nulis karena tiba-tiba sepeda Ibu habis gitu. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanya? Pas, Bu. Pak, Bu. Ya, udah paham ya. Yang lain udah paham? Idaman udah paham? Pas, Bu. Oke, baik. Udah paham, pinter-pinter. Jadi, sama yang kayak pelajaran kemarin ya, Ibu akan bagi kelompoknya. Nanti Ibu akan sampaikan ke ketua kelas. Nah, selanjutnya kita ada kuis. Boleh slide selanjutnya ya? Di sini ada kuis. Nah, ini kuis. Slide terakhir kita nih, Ibu ada kuis. Nah, jadi kuis ini dikerjakan per kelompok. Dikumpulnya besok ke ketua kelas. Nanti baru ketua kelasnya yang kumpulkan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Terkait tugas yang Ibu kasih? Satu kelompok berapa, Bu? Satu kelompok nanti Ibu bagi, satu kelompok sekitar 3 orang, 3-4 orang. Nanti Ibu kasih ke ketua kelasnya. Karena soalnya juga cuma 3, cuma sedikit nih. Jadi kalau besok dikumpul, Ibu yakin juga pasti sudah siap ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Pas, Pas. Bu. Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, Ibu mau satu orang berikan dulu kesimpulan dari apa yang kita pelajarkan dari persamaan dasar akuntansi ini. Ada? Siapa mau Yuni, coba? Bu. Oke, Yuni, Wahyuni. Jadi menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini itu persamaan dasar akuntansi adalah hubungan atau satu kesatuan antara dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar. Artinya setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam 2 aspek, yang dimana rumusnya persamaan dasar akuntansi yaitu harta sambungan hutang tambah modal. Udah, Bu. Oke, baik. Udah lengkap penjelasannya dari Wahyuni. Terima kasih. Nanti yang jawab sekretaris dicatat ya namanya ya. Materi kita pada pagi hari ini, coba buka halaman 25. Nah, itu materi kita selanjutnya, jangan lupa dibaca. Oke, ketua kelasnya boleh pimpin doa lagi, biar kita tutup pelajaran kita hari ini. Boleh, Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu ucapin terima kasih sama anak-anak Ibu ya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa dapat dicerna dengan baik. Nanti kalau ada yang nggak tahu boleh tanyakan ke Ibu atau diskusin sama kawannya. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu.